Lanjut adalah gue menggunakan MS Glow. Nah, MS Glow ini belum lama gue pakai, sekitar setahunan yang lalu ya gue pakai MS Glow. Apa yang gue dapatkan dari MS Glow? Jujur, MS Glow sudah punya BPOM, dia ada nomor BPOM-nya. Kalian bisa cek juga di bpom.pom.go.id. Kalau kalian juga tahu di BPOM itu dia tidak, jadi satu nomor BPOM itu hanya untuk satu produk. Misalnya MS Glow mengeluarkan series acne, terus dia punya facialnya, dia punya apa apa tuh krim pagi, krim malam, kayak gitu. Dia punya kayak gitu, itu semua wajib punya nomor BPOM masing-masing. Jadi nggak MS Glow brek nih nomor BPOM-nya, nggak kayak gitu. Per masing-masing produknya kecil-kecilnya itu punya nomor BPOM masing-masing. Nah, kalian bisa cek skincare kalian pakai itu di BPOM ya. Cari dulu nomor BPOM-nya. Nah, itu yang tadi. Terus MS Glow jujur karena dia ada aromanya. Mau krim malam dan krim siangnya, yang gue beli itu adalah Acne Series. Tapi sepertinya MS Glow itu memang punya klaim glowing, sepertinya ya, sepertinya I think like that. Sorry kalau misalkan salah. Jadi, memang tujuan utama gue adalah menghilangkan jerawat. Di situ gue tidak punya goals untuk mencerahkan wajah. I think nggak cerah juga nggak apa-apa, yang penting jerawatnya hilang dulu. Karena ketika udah nggak ada jerawat, barulah gue bisa pakai produk-produk yang mengandung brightening gitu. Nah, kemudian sayangnya karena dia punya dia punya klaim glowing di krim paginya itu, dia itu whitening, jadi namanya itu whitening day cream gitu. Jadi aknenya itu kan gue beli satu paket, jadi aknenya itu hanya terdapat pada krim malamnya aja, krim paginya ya tetap aja gitu, tetap pada umumnya. Nah itu ada aromanya, dan kalau ada aromanya biasanya gue agak kurang suka. Jadi dan rasanya itu matte banget. Barangnya udah gue buang. Kalau kalian pernah lihat story gue di Instagram gue ini, nah itu gue pernah membuang beberapa kotak yang isinya skincare yang sudah habis gitu. Sekarang mah udah nggak ada. Nah, ya jadi gue tuh di situ putih putih, tapi tetap aja jerawat gue masih muncul juga karena memang gue tuh belum sembuh gitu loh. Ibarat kata gue belum sembuh, tapi gue udah melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Kayak gue nakal banget kan kesannya. Ya udah akhirnya gue stop MS Glow. Terus gue menemukan seorang influencer bernama Novi Nur Ismi. Halo Novi Nur Ismi, kalau misalkan kamu menonton video ini, aku terinspirasi banget dari kamu. Kamu adalah seorang influencer yang paling jujur, yang paling, ya gue suka banget lah pokoknya. Dia sama sekali nggak bohong sih, I think pokoknya gue suka banget. Dan dia menggunakan LC Skin di situ. Sebenarnya banyak produk-produk yang dia endorse, dan dia dia tapi dia endorse emang nggak ini sih, nggak sembarangan gitu. Dia bener-bener pakai dulu baru di review gitu. Nah, tapi salah satu produk yang bener-bener bikin gue tring gitu ya, langsung kayak gue mau udah coba pakai, itu adalah yang namanya LC Skin. Ting. Nah, itu adalah LC Skin yang gue pakai. Dan kalau misalkan gue cek, di LC Skin juga udah mempunyai nomor BPOM. Nah, nomor BPOM-nya juga udah gue cek satu-satu di bpom.pom.go.id. Semuanya sudah ada. Ini salah satunya ada Acne Refresh Toner dengan nomor BPOM-nya NA18162014046. Itu sudah ada, sudah terdaftar. Berarti dia memang sudah layak pakai dan sudah layak untuk didistribusikan. Nah, jadi LC Skin yang gue pakai di sini, gue sudah 3 kali purchase. Yang pertama itu adalah penggunaan, iya benar, gue udah 3 kali purchase. Jadi yang pertama itu semuanya pasti Acne Series. Awalnya gue sedih karena awalnya gimana ya, sedih karena memang gimana ya, masih menggunakan produk yang baru. Gue baru move dari MS Glow kemudian pakai LC Skin. Mungkin muka gue belum terlalu menerima gitu. Akhirnya banyak terjadi beruntusan gitu. Tapi akhirnya gue komplain dalam hati gue, waduh ternyata nggak bagus nih awalnya. Tapi ternyata pas gue komplain, ternyata gue melakukan teknik yang salah. Jadi pada masa itu gue menggunakan tonernya itu di tap, terus digosok-gosok kayak gitu. Nih, gue tunjukin ya caranya gini.
Oke, jadi teman-teman ini adalah produk dari LC Skin. Yang pertama ada Soothing Serum. Ini ada salah, ini bukan. Ini ada Acne Night Treatment dan Daily Protection. Satu lagi, bentar. Satu lagi ini adalah Acne Toner. Nah, waktu purkes yang pertama, itu gue sedih karena muka gue malah makin parah. Nggak parah banget, tapi ya tidak sesuai dengan goals gue lah gitu. Nah, akhirnya setelah gue tanya-tanya, gue komplain, ternyata gue mengalami kesalahan. Kesalahannya adalah, benar. Pada masa itu, gue menggunakan tonernya dengan cara, ini dituangin nih, ini dituangin. Ini nggak dituangin beneran ya, sayang soalnya. Dituangin. Nah, setelah dituangin, gue tuh begini caranya. Set, digesek. Dan itu salah ternyata. Ini kesalahan pertama gue, jadi harusnya di tap, 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 kayak gitu caranya. Nah, yang kedua, kesalahan gue adalah menggunakan facial washnya ada di kamar mandi. Itu harusnya hanya sebiji jagung gitu, misalnya dikit banget, baru kalian digosok, baru dipakai ke muka, dan itu tidak beraroma. Ini pun beberapa toner yang gue pakai biasanya ada aroma alkoholnya tuh kuat banget, tapi yang ini sama sekali tidak memberikan aroma yang terlalu kuat. Jadi jadi ini bener-bener gue suka karena tidak terlalu mengganggu aromanya. Terus untuk Soothing Serum ini purkes yang pertama gue tidak membeli serum sama sekali karena gue takut serum itu bekerja lebih dalam. Nah, kalau purkes yang kedua kenapa gue beli Soothing Serum? Karena di yang pertama jerawat gue sudah mulai hilang dan sudah mulai bersih. Akhirnya gue beli Soothing Serum, tujuannya buat apa? Untuk menghilangkan atau meratakan permukaan kulit yang tidak rata akibat adanya jerawat sebelumnya gitu. Jadi kan pada geradak. Nah, sekarang tuh kalau dipegang kulit gue ini sudah tidak terlalu banyak geradakannya, jauh signifikan dari yang sebelumnya karena pakai ini. Nah, kalau dua ini, yang pertama ada Acne Night Treatment. Kalau ini digunakan hanya untuk ketika ada jerawat aja. Jadi ini benar-benar penolong lah ketika gue jerawatan lagi. Dan kalau ini Daily Protection dan ini untuk acne. Oke, jadi ini adalah yang gue gunakan untuk LC Skin. So, gue masih kesimpulan di sini adalah pada masa gue banyak banget jerawat, gue memang mengalami pergantian berkali-kali skincare. Yang paling parah, yang paling pemicu utamanya mungkin adalah hand cream itu. Hand cream, kemudian gue menggunakan kalau botanical tidak terlalu ada efek apa-apa sama gue dan gue tidak mengalami efek samping apa-apa juga. Dia mungkin ringan banget. Kemudian yang kedua adalah mungkin SAS Clinic. SAS Clinic itu memang SAS Clinic sama hand cream hampir sama dia efek di badan gue. Kemudian MS Glow tidak terlalu bermasalah, gue hanya bermasalah di whiteningnya aja. Kemudian di LC Skin, nah di LC Skin ini memang tidak membuat gue putih. Kalau bisa lihat sendiri muka gue di sini, tidak membuat gue putih, hanya saja dia benar-benar membuat kulit gue sehat gitu. Terima kasih buat teman-teman dari LC Skin. Jadi ini memang tidak endorse, ini beneran, ini serius, ini benar-benar gue pakai dan gue beli sendiri berapapun harganya. Kayak gue bakal ngejar-ngejar ini. Mungkin gue akan podcast yang kesekian kalinya. Nah, terus, kalau misalkan kalian ada yang bilang, kan hand cream racikan dokter, kenapa lo nggak percaya? Dokter itu, nih ya, kalau lo, misalkan gua sama lo sama-sama ke klinik yang sama, nanti dokter akan memberikan resep. Resepnya antara lo sama gua itu pasti akan beda. Jadi kalau misalkan hand cream itu memang benar-benar dari racikan dokter, seharusnya dokter itu tahu semua manusia itu tidak sama jenis kulitnya, kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan lo ngelihat ada skincare yang tidak hanya mengatasnamakan dokter. Yang pertama, sebagus apa itu dokternya, kalau dia beneran dokter, pasti dia akan meminta lo untuk skin check dulu. Di LC Skin gue juga skin check dulu, ya kalau lo tahu kayak gitu. Udah, itu aja kayaknya yang bakal gue sampaikan. Kalau misalkan kalian merasakan ada manfaat dari video ini, mohon di subscribe dan mohon di like. Jangan lupa untuk di share juga sekiranya bermanfaat. Bye-bye.